Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mm, Baik, untuk sekarang saya akan melakukan wawancara tentang doa Sir Jailani yang akan saya teliti untuk matkul sastra lisan. Untuk narasumber pertama yaitu Kiai Abdul Kholik. Mungkin boleh diceritakan bagaimana cerita tentang doa Sir. Mungkin ada asal usul atau sejarah tentang doa Sir. Baiklah, doa sir itu asal usulnya yang mengarang dulu adalah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sukorejo Situbondo. Dulu itu doa sir itu sebelum dipakai secara umum oleh orang Sumeneb khususnya dan di Madura pada umumnya itu dulu di kebiasaan di sini itu dapatnya dari kakek-kakek buyut-buyut kita terdahulu itu namanya Kiai Matrani, itu sekitar tahun 1930-an kalau tidak salah. Itu dapat dari pondok itu di Kokoan Nurul Jadid Gapedi. Jadi diwariskan ke santrinya oleh Kiai di Pondok Nurul Jadid itu Kiai Asari ke Kematrani bahwa doa sir ini itu karangan Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu biasa dipakai untuk selamatan tolak balak istilahnya. Jadi sir itu sendiri kan kalau bahasa Arab artinya samar. Jadi mengindikasikan bahwa sesuatu yang belum terjadi itu, seperti hal-hal yang tidak kita inginkan, yang namanya musibah atau sesuatu yang akan terjadi kepada kita itu kan masih samar, makanya dinamakan doa sir. Jadi kata orang Madura, sir itu ser, ya kebiasaannya umumnya. Jadi Sir Jailani, ya lebih tepatnya begitu, Sir Jailani. Yaitu riwayat pertama dan diturunkan lagi dari Kematrani itu ke Kiai Muhammad Tarib. Dari Kiai Muhammad Tarib itu ke saya yang biasa melanjutkan karena sebagai tokoh masyarakat ini, jadi biasa sudah dikenal oleh masyarakat itu, dan kitabnya ada karangan Kiai Muhammad Samsul Arifin yang di dalamnya itu memuat doa sir dan biasanya kata orang Madura digandeng dengan doa rokat. Tapi kalau doa rokat itu berbahasa Jawa itu. Untuk doa Sir Jailani dan doa rokat itu berbeda. Berbeda, Yang ya. dari Kiai As'ad Samsul Arifin itu hanya doa sirnya saja. Doa sama-sama. Doa rokatnya Jadi juga. doa rokat itu karangan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, berbahasa Jawa. Kalau doa sirnya itu biasa berbahasa Arab. Jadi tapi sebelum doa itu kan masih ada bacaan-bacaan sebelumnya, ya, ketika kita mengundang tetangga atau
sanak kerabat untuk selamatan tolak bala itu ada tawasulnya, ada bacaan sholawatnya, zikirnya, baru kemudian doa sir itu. Ada yang melaksanakan sir selamatan sir Jailani saja, atau digandeng langsung dengan doa rokat. Kalau bahasa Arabnya itu di ruqyah. Rokat itu untuk menyelamati pekarangan rumah atau tanah yang kita miliki, supaya terhindar dari misalnya gangguan jin, makhluk halus dan semacamnya itu. Kalau dari nama itu kan doa sir. Tadi doa sir itu mungkin bisa diartikan samar, tetapi doa sir ini juga bisa berarti pelan atau rahasia. Apakah cara membaca doa sir ketika dilafalkan itu juga harus samar atau rahasia? Apa boleh dilafalkan dengan keras? Ya, memang doa sir itu sekalipun sir itu samar atau rahasia artinya, tapi dalam prakteknya di masyarakat itu tidak dibaca di dalam hati atau tidak dilafalkan. Jadi biasa dibaca dengan nyaring istilahnya. Jadi tidak dibaca dalam hati, karena cuma keterkaitannya dengan arti itu. Sir itu sekalipun berarti samar, bukan pelafalannya yang samar, melainkan secara maknawiyahnya itu memohon kepada Allah segala sesuatu yang bakal terjadi itu, yang tidak kita ketahui, yang masih belum kita ketahui, artinya masih rahasia. Makanya dinamakan doa sir. Kenapa ada Jailaninya? Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sultanil Auliya. Jadi beliau itu kan adalah rajanya para wali istilahnya, yang juga di dalam tawassulnya itu juga di dalamnya khususannya itu ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Doa sir ini selain yang diwarisi atau diijazahi doa sir, apakah boleh dibaca? Semisal belum diwarisi atau diijazahi doa sir, orang lain apakah boleh membaca doa sir ini? Kalau setahu saya itu karena kitabnya itu beredar luas, kita bisa membelinya. Jadi siapapun bisa nyatanya untuk membaca doa atau mempraktekkannya di masyarakat, atau ketika diundang untuk untuk selamatan itu tidak ada ijazah secara khusus, tapi mungkin dulunya buyut-buyut saya itu mungkin yang ada, mungkin yang diwarisi secara bil ijazah istilahnya. Kalau sekarang sepengetahuan saya itu banyak orang yang khususnya di Sumeneb
waktu membaca doa sir itu yang penting dia itu kiai atau tokoh masyarakat yang biasa memimpin sebuah acara selamatan, itu yang kadang-kadang mereka sendiri itu tidak tahu asal usulnya sebenarnya, yaitu. Tapi kalau untuk jenengan sendiri, apakah memang diwarisi dari Kiai Haji Muhammad Tarif untuk doa sir ini? Saya cuma diberi kitabnya ini. Kalau secara ijazah secara misalnya ajas tukah misalnya, atau saya menerima dengan kobil itu tidak, tapi saya diberikan kitabnya ini doa sir dan rokat pekarangan ini yang dibaca sejak dari dulu, jadi sudah turun temurun dari buyut-buyut saya itu memang sekalipun tidak bernama diijazahkan, itu saya menerima kitabnya itu. Berarti tidak ada syarat khusus bagi orang yang mau menerima atau mau memegang doa sir ataupun mau mengamalkan sekalipun? Tidak ada syarat-syarat secara khusus, karena kitabnya sudah bisa kita beli di toko-toko kitab ya. Tapi kalau orang-orang yang dulu itu sebelum kitab itu beredar di toko kitab itu, orang-orang atau kakek-kakek saya itu memang sudah memiliki yang tulisan tangan ya, jadi yang dapat dari pondok pesantren dulunya itu. Mungkin ada kelainan lafaz antara doa sir yang jenengan dapat dari Kiai Haji Muhammad Tarif dengan lafaz doa sir yang sudah beredar di luar sana. Kalau lafaznya tidak ada perbedaan, sama, tapi di kitab itu tidak dijelaskan secara detail ritualnya dan yang ada perbedaan dari segi tawassul, khususon, itu di perbedaan dari kitab-kitab yang dibeli di toko itu. Kalau dari segi doa sirnya itu tidak ada perbedaan, cuma dari ritualnya itu yang biasa sudah menjadi adat sebelum kita itu apa yang perlu dipersiapkan oleh seseorang yang mau selamatan sir Jailani itu. Sebelum membacakan doa sir dan juga yang biasa digandeng dengan doa rokat, apakah ada ritual tertentu sebelum membacakan doa sir? Seperti misal harus memiliki wudhu atau harus membaca kalau doa-doa lain? Di selamatan sir Jailani itu cuma dari segi alat-alat atau istilahnya itu yang misalnya seperti ketupat, itu ritualnya yang perlu dipersiapkan ada 7 macam misalnya, kemudian ada jenang yang 5 warna, kemudian ada jajan pasar yang 7 macam itu, kemudian ada telur
ada kalau dulu ada yang pakai tumpeng, kalau sekarang tidak ada, langsung di nasi itu ditaruh di baskom kadang. Nah, itu kalau rokat pekarangan itu penambahannya misalnya dari hewan yang disembelih seperti ayam, itu harus ayam putih yang putih, tidak putih polos, yang menyembelih dan memotong ayamnya itu yang itu semuanya harus laki-laki dan punya wudu. Itu jadi tidak melibatkan perempuan. Bahkan yang kalau dulu itu yang masak itu laki-laki, kalau sekarang karena sudah ada pergeseran mungkin, jadi tidak dipakai lagi. Jadi ayamnya itu yang mengerjakan itu perempuan, yang menanak perempuan. Kalau dulu semasa saya masih muda, itu yang masak biasanya laki-laki untuk persiapan Sir Jailani dan rokat pekarangan itu. Apakah juga untuk sekarang untuk doa Sir Jailani umum bisa dibacakan oleh laki-laki ataupun perempuan? Setahu saya kalau perempuan tidak ada, khususnya di Sumeneb belum pernah menjumpai, karena yang biasanya yang memimpin selamatan itu kan para kiai. Jadi tidak ada yang perempuan itu yang saya temukan membaca doa itu atau dibuat amalan misalnya, tidak pernah menemukan. Tidak tahu kalau di daerah lain. Tapi sebenarnya tidak masalah jikalau perempuan yang membaca doa. Ya tidak masalah, wong itu doa bagus. Doa sir itu ketika kalau dia terjemahannya atau artinya kan bagus lah, untuk kan sama-sama permohonan. Tidak ada masalah kalau dibacakan oleh seorang perempuan atau siapapun yang ingin mengamalkannya, ya bisa, saya kira bisa. Untuk doa sir, apakah bagi orang yang sudah sering membaca doa sir seperti jenengan bisa dikatakan sudah diwarisi doa sir? Apakah ada pantangan yang tidak boleh dilakukan karena sudah menerima doa sir? Tidak ada pantangan, tidak ada. Tidak ada pantangan secara khusus, sekalipun saya sudah diwarisi untuk membacakan doa sir di dalam sebuah selamatan misalnya. Biasanya yang poro yai itu yang diundang untuk kan sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat bahwa masyarakat itu yakin bahwa beliau poro yai itu sudah diwarisi doa sir itu. Dan kalau amalan-amalan khusus yang ada pantangannya itu kan yang diijazah secara khusus, nah itu kan ada pantangan-pantangan memang. Kalau ini kan cuma doa tolak bala, istilahnya, tidak ada pantangan secara khusus, itu tidak ada. Ketika sudah melaksanakan ritual
rokat dan juga pembacaan doa sir, apakah ada pengaruh yang jenengan rasakan? Karena kan itu sifatnya tolak bala untuk doanya. Ya, itu kan bukan saya saja yang melaksanakan itu. Masyarakat di sini di Pakandangan Tengah ini pada umumnya memang, terutama di bulan Asyura, bulan Asyura itu banyak yang melaksanakan itu. Jadi sudah menjadi sebuah adat istiadat dan kepercayaan di dalam masyarakat itu. Kan kalau dirinya tidak merasakan ada kegunaan, mengapa mereka itu setiap tahunnya melaksanakan itu, doa sir dan rokat pekarangan itu. Jadi mungkin mereka sudah bisa merasakannya sendiri, karena misalnya di bulan Asyura itu kan istilahnya kalau menurut kepercayaan orang-orang Jawa, banyak musibah-musibah yang bakal turun. Jadi sebelum terjadi kita berdoa semoga musibah itu tidak menimpa kita. Jadi seperti itu sudah kebiasaannya. Berarti doa sir ini termasuk tradisi keagamaan atau hanya adat saja? Apa bisa keduanya, tradisi, keagamaan dan juga adat? Ya, keduanya. Jadi tradisi keagamaannya ya karena di dalamnya ada pembacaan Fatihah, tawassul, selawat, kemudian ada zikir, kemudian doa yang secara khusus, doa sir. Kemudian dikatakan adat juga bisa, karena kita harus menyiapkan segala sesuatunya atau alat-alatnya, sesajennya istilahnya. Kalau berhubungan dengan sesajen itu kan identiknya dengan Jawa, adat Jawa. Kemudian doa dari rokat pekarangan itu bahasanya bahasa Jawa bercampur sedikit-sedikit bahasa Arab. Lebih panjang doanya daripada doa sir. Jadi keduanya perpaduan antara sebuah ritual keagamaan dan ritual daripada adat Jawa yang sudah dipercaya oleh, dan saya kira itu tidak juga kalau misalnya nanti bertanya tentang apakah tidak menyimpang, kan itu masalah relatif, tergantung orang yang menganggap dan meneliti entah itu menyimpang atau tidaknya, itu kan suatu yang relatif. Jadi karena mengapa? Karena kalau misalnya seperti orang-orang yang tidak memahami hal ini, ya ini dikatakan mestilah bid'ah dan semacamnya. Jadi tapi kalau karena orang-orang ijtihad orang-orang dulu itu, ya saya kira bukan hanya di bidang apa yang diturunkan Kanjeng Nabi di Arab, melainkan di Jawa ini keislaman
keislaman itu yang baru permulaan ketika Islam di Jawa ini berkembang, yang tidak meninggalkan adat istiadat tapi masih layak untuk dimasukkan ke dalam sebuah prosesi keagamaan, itu sah-sah saja menurut saya, tidak ada yang menyimpang istilahnya. Jadi perpaduan itu antara ritual keagamaan dan adat istiadat. Untuk sekarang ini apakah jenengan sudah pernah mewariskan doa Sir Jailani ini dan beserta ritual-ritual rokatnya juga, karena kalau hanya melihat doa Sir Jailani yang sudah beredar itu kan tidak ada panduan secara khusus bagaimana nanti apa yang harus dilakukan. Nah, untuk jenengan sekarang apakah sudah pernah mewarisi ritual rokat dan juga doa Sir Jailani? Belum, karena saya ini di bawah saya itu kan masih belum ada yang melanjutkan, jadi belum ada yang diwarisi. Jadi kalau diundang oleh masyarakat untuk selamatan Sir Jailani dan rokat itu masih saya yang membacakan itu. Mungkin sudah cukup untuk wawancara kali ini. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin saya bisa kembali datang untuk mewawancara lebih lanjut tentang doa Sir Jailani. Ya. Terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.